saya ucapkan terima kasih memberikan vibrasi positif kepada lingkungan Anda, teman-teman Anda, rekan-rekan dan member Anda di grup Anda, agar mereka juga mendapatkan sesuatu yang positif dari kehadiran Anda ke kantor kami. Ini pendekatan yang berbeda antara kami dengan platform yang lain. Kami memberikan keleluasaan, keterbukaan, posisi kantor, dan Anda bisa kapanpun datang di hari operasional untuk membuktikan bahwa kami memang fokus ingin menjadikan proyek ini berhasil. Ya, tidak ada kantor yang ditutup-tutupi, semua operasional layaknya perusahaan teknologi pada umumnya atau developer. Gitu teman-teman ya. Berikutnya, teman-teman, visi kita adalah mencapai kemakmuran bersama di Web3 ekosistem. Dan misinya tentunya adalah membangun komunitas dan memberdayakan komunitas untuk tercapainya kemakmuran bersama. Oke, dan pendekatan berikutnya, teman-teman, apa sih yang membedakan kita dengan platform lain? Jajaran manajemen terbuka, transparan. Mereka selalu hadir di setiap acara, di setiap event, baik lokal ataupun internasional. Mereka terbuka untuk diskusi, mereka terbuka untuk bertukar pendapat, mereka terbuka untuk menerima masukan, bahkan mereka terbuka untuk menerima kritikan sekalipun. Saya rasa tidak pernah saya temui ya tim manajemen dari developer yang memiliki prinsip keterbukaan yang konsisten dari awal sampai hari ini, teman-teman. Artinya, kekhawatiran banyak orang ketika mau masuk komunitas kita, mereka pelan-pelan bisa apa katakanlah bisa pelan-pelan tereduksi, turun rasa kekhawatirannya. Kenapa? Ketika Anda semua yang pernah hadir di kantor, Anda semua cerita ketika di Indonesia, sudah ketemu CEO-nya, Dato David, CSO-nya, Direktur Strategi, Mr. Walter, CMO-nya, Mr. Lawrence, lalu ada Community Manager, ada Mr. Wan, lalu ada Community Manager, Miss Madeline, ada coach kita, Mr. William, dan Ibu Lily gitu ya. Dan ada Mr. Edo, ada Mr. Lukman, semua hadir di setiap kesempatan. Foto sudah di mana-mana, video sudah di mana-mana. Prinsip keterbukaan sangat penting. Dan kami merasa kami memiliki pendekatan yang berbeda membangun satu proyek. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari jajaran manajemen. Keren teman-teman ya. Oke. Yang berikutnya ini adalah acara-acara ya yang datang ke kantor kami dari banyak negara. Bayangkan, lebih dari 4.000 pasang mata sudah hadir ke kantor TRX, sudah hadir ke kantor Anda, teman-teman komunitas New Society. Ini kantor Anda, begitu banyak orang-orang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai negara hadir di kantor kita, teman-teman. Ya, mengapa saya selalu mengulang-ulang bahwa ini adalah kantor kita? Karena sesungguhnya platform NSGP mengadopsi DAO governance, artinya bahwa platform memberikan keleluasaan kepada komunitas untuk terlibat aktif. Ya, terlibat aktif mendukung proyek jangka panjang. Terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Karena itu, pemilik token NSG adalah pemilik bersama platform ini. So, saya tidak berhenti akan memberikan informasi bahwa ini adalah kantor Anda semua, teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Ya, di kantor Anda begitu banyak orang-orang yang hadir, latar belakang berbeda, ada karyawan, ada PNS, ada direktur, ada wira swasta, ada pengusaha, ada investor, luar biasa teman-teman. Ya, ada pengembang komunitas, ada orang-orang yang bergerak di bidang teknologi, ada yang bergerak di bidang pemerintahan. Mereka datang untuk melakukan office tour, mereka diskusi dengan manajemen, ketemu dengan manajemen, berfoto, bervideo, lalu memberi masukan, mendapatkan presentasi yang resmi, melihat orang-orang atau komunitas-komunitas
leader yang memang bertumbuh ranking-rankingnya gitu ya, menyaksikan bersama kemeriahan acara, keterbukaan informasi. Sangat penting kita lakukan. Kenapa? Karena ini adalah cara kami untuk menumbuhkan kepercayaan. Gitu teman-teman ya. Oke, ini acara juga di Indonesia dan beberapa negara seperti di China, Taiwan, di Filipina dan negara-negara lainnya. Oke, ini perjalanan kita di dalam aksi membangun proyek ini supaya berhasil bersama-sama. Ya, teman-teman. Untuk Anda yang belum follow media sosial dari New Society, saya ajak Anda semua, yuk follow media sosial kita. Tolong di-scan Telegram, Instagram, Twitter, dan WhatsApp untuk QRIS-nya. Ya, saya kasih waktu beberapa detik buat Anda yang belum. Teman-teman, ini platform milik kita bersama. Cintai yang sudah kita miliki, sayangi yang kita miliki, dipupuk dan tumbuh kembangkan. Salah satu dukungan Anda adalah follow media sosial kita. Ya, saya kasih waktu kurang lebih 30 detik teman-teman untuk scan QRIS agar teman-teman bisa follow media sosial kita. Silakan, 30 detik. Ayo silakan teman-teman yang belum follow media sosial dari New Society untuk segera scan QRIS dari masing-masing media sosial yang ada di layar Anda, Telegram, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Dengan hadirnya 5 mitra strategis perusahaan-perusahaan ini ada di dalam ekosistem kita, teman-teman. Bayangkan, 4 dari 5 adalah partisipasi aktif komunitas. Memperkenalkan kepada developer sehingga setelah melalui serangkaian pengecekan due diligence, maka kita memiliki 5 mitra strategis. 2 mitra subsidiari, artinya memiliki kendali lebih terhadap 2 perusahaan ini dari New Society. 3 adalah mitra strategis. Dan token kita NSG sebagai token utility yang bisa kita manfaatkan untuk ekosistem yang berada di New Society Governance Platform. Token kita bisa kita pakai untuk layanan-layanan dalam ekosistem ini. Yuk saya jelaskan ke teman-teman. Mitra kita yang pertama adalah EMS. EMS ini adalah perusahaan forex trading, ya, forex trading broker, salah satu yang terbesar di dunia. Base-nya di Singapura, beroperasi di banyak negara, kurang lebih 15 negara, berdiri kurang lebih 10 tahun yang lalu. Teman-teman ya. Dan yang menarik, EMS yang baru 10 tahun mensponsori 2 perusahaan sepak bola ternama legendaris di dunia. Ada Borussia Dortmund dari Jerman dan Tottenham Hotspur dari Inggris. Bayangkan teman-teman, perusahaan ini sebelum bisa mensponsori perusahaan sepak bola besar di dunia pasti ada yang namanya verifikasi, pengecekan, due diligence, 2 arah agar kerjasama mereka memberikan nilai tambah masing-masing. Dan EMS yang sudah 10 tahun berdiri, bekerja sama menjadi bagian dari ekosistem kita juga sama-sama sudah melakukan due diligence di antara New Society dengan EMS, teman-teman. Ini akan meningkatkan exposure dari New Society, akan meningkatkan branding dari New Society, akan membangun kepercayaan komunitas, kepercayaan ekosistem global, dan juga berperan serta mendatangkan pendapatan atau revenue dari kerjasama ini, teman-teman. So, ini tidak main-main. Ya, platform lain sulit untuk bisa membangun banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Tapi kita bersyukur teman-teman, saat ini kita punya 5 dan saya share baru yang pertama. Yang kedua teman-teman adalah Marvel Capital. Perusahaan pengelolaan aset kekayaan individu, keluarga, dan korporasi. Bayangkan teman-teman, perusahaan pengelolaan kekayaan yang memiliki layanan namanya trust, setahu saya belum ada di Indonesia, bekerja sama dengan New Society
Kita yakin kerjasama ini melalui proses verifikasi, pengecekan, due diligence di antara kedua belah pihak, teman-teman. Dan kalau kita yang belum 1 tahun berdiri bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar, artinya kita memiliki nilai tambah buat mitra strategis. Saat ini adalah Marvel Capital, teman-teman. So, dengan kerjasama ini akan meningkatkan exposure, membangun branding, ya, meningkatkan kepercayaan komunitas, kepercayaan ekosistem global, dan juga kerjasama akan mendatangkan potensi revenue buat kedua belah pihak. Ini dahsyat, teman-teman. Oke, yang ketiga, teman-teman, ya, adalah Nextop, perusahaan yang memiliki layanan. Begitu banyak layanan-layanan, baik layanan perjalanan wisata atau traveling, dan layanan nilai tambah lainnya seperti IO, stage organizer, ya, lalu product launching, pertunjukan tari, acara dinner mewah korporasi-korporasi. Nextop mendukung dan memiliki layanan-layanan tersebut. Ya, Nextop memiliki banyak sekali klien-klien secara luas, terutama di Asia, teman-teman. Oke, dan kerjasama ini pasti sudah melalui serangkaian pengecekan, verifikasi, dan due diligence untuk memastikan kedua belah pihak ya memiliki hal yang positif, meningkatkan branding, meningkatkan exposure, meningkatkan kepercayaan komunitas, meningkatkan kepercayaan ekosistem secara global, dan tentunya memiliki potensi mendatangkan revenue, pendapatan bagi kedua belah pihak. Oke, teman-teman. Dan New Society, acara bulan lalu ke Hong Kong, Zhuhai, Macau, yaitu leadership event, disupport oleh Nextop, teman-teman. Ya, ini perjalanan yang disupport oleh Nextop, dan bulan-bulan yang akan datang akan ada perjalanan yang disupport oleh Nextop juga, teman-teman. Perjalanan ke Kunming di September minggu pertama, perjalanan ke Changjiajie di Oktober, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang masih mau kejar Changjiajie, hanya 180.000 BNSG omset, teman-teman mendapatkan 1 valid tiket untuk perjalanan eksklusif ke Changjiajie, China. Ya, Changjiajie adalah traveling yang fokusnya ke pemandangan alam, teman-teman. Dan Changjiajie menjadi salah satu latar belakang atau inspirasi dari film Hollywood Avatar, teman-teman. Ya, dari film Avatar yang pertama. So, buat teman-teman yang pernah nonton Avatar, teman-teman pernah melihat gitu ya, ada pemandangan yang luar biasa indah, gunung-gunung Kars, itu idenya diambil dari Changjiajie. So, buat teman-teman yang seneng traveling scenery atau traveling ke alam, ini saatnya Anda kejar Changjiajie. Oke, teman-teman, hanya 180.000 BNSG Anda mendapatkan 1 tiket valid perjalanan ke Changjiajie. Oke, teman-teman. Berikutnya dari Nextop mensupport acara Shanghai Luxury Trip. Shanghai Luxury Trip. Perjalanannya kurang lebih antara Oktober atau di November. Buat teman-teman, ya, teman-teman memiliki klien-klien investor atau komunitas-komunitas yang memang terbiasa masuk 500 juta, 700 juta gitu ya. Teman-teman kenalkan luxury trip ini. Shanghai Luxury Trip. Ya, perjalanan yang lebih luxury daripada perjalanan ke Hong Kong, Macau ini, teman-teman. Ya, nanti di sana kita akan datang ke salah satu ikon eksklusif yaitu perahu LV, perahu Louis Vuitton ya. Di situ ada sejarah tentang Louis Vuitton, lalu di atasnya juga ada restoran, dan New Society akan berusaha bisa booking restoran tersebut khusus 150 pemenang Shanghai Luxury Trip. So this is dahsyat, teman-teman. Ya, pastikan teman-teman dukung semua program dan ekosistem dari New Society, teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, yang keempat. Nah, ini salah satu game changer buat komunitas New Society di Indonesia, teman-teman. Yaitu mitra strategis kita, mitra subsidiari dari New Society, yaitu KPay.
Kinerja Pay. Ya, Kinerja Pay ini adalah digital payment e-commerce platform ya yang memberikan banyak sekali layanan-layanan pembayaran elektronik kepada semua pelanggannya dan usernya. Ya, portofolionya sudah begitu besar. Berdiri kurang lebih 13 tahun yang lalu, semua aspek legalitas, operasional, dan aspek-aspek lainnya sudah sangat lengkap. Ini dibuktikan perjalanan platform ini sudah demikian lama dan menjadi platform digital payment e-commerce yang melantai di bursa saham Amerika. Meraup jutaan dolar untuk pengembangan dari platform ini. Dan saya mau sampaikan kabar baik, teman-teman. Kabar baiknya adalah New Society sudah mengakuisisi KP 50%. Dahsyat, teman-teman. Ya, dahsyat sekali, teman-teman. Saya mau dengar, teman-teman, berapa persen akuisisi dari New Society terhadap KP? Tolong diketik, teman-teman. Berapa persen KP diakuisisi oleh kita? Saya mau teman-teman berinteraksi dengan saya. Berapa persen New Society mengakuisisi KP? Tolong ketik, teman-teman. Tolong ketik. Saya mau kita sama-sama perspektif yang sama, pengetahuan yang sama, di spirit yang sama, bahwa KP akan menjadi game changer buat komunitas New Society di Indonesia. Berapa persen, teman-teman, akuisisinya? Berapa persen? Silakan diketik, teman-teman. Silakan diketik. Buat Anda yang mendengarkan suara saya, ketik, teman-teman, berapa persen New Society mengakuisisi saham dari KP Indonesia, teman-teman. Yuk, terima kasih yang sudah mulai menjawab. Banyak sekali, teman-teman. Berapa persen NS mengakuisisi KP? Silakan diketik, teman-teman. Silakan dari ekosistem ini. Kalau Pak Afro malam ini hadir, Pak Afro, halo, dimanapun ada, dikasih link APK KP, buat bisa download KP-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berinteraksi ya untuk KP. Saya ulang sekali lagi, KP sudah diakuisisi 50% oleh New Society. KP adalah digital payment e-commerce platform, payment gateway. Ya, dengan KP kita bisa lakukan banyak pembelian, PPOB, belanja-belanja, pembayaran-pembayaran, ya. Daripada kita pakai yang lain, mending kita pakai KP yang milik kita sendiri. Benar nggak, teman-teman? Dukung ekosistem yang kita miliki. Caranya, teman-teman download, ya, teman-teman download, buat akun dan deposit untuk menguji fitur-fitur fundamental. Mengapa? Karena per 15 Juli kemarin KP sudah live beta versionnya. Gitu, teman-teman ya. Yuk, yang belum download silakan download, minta link kepada leader-leadernya. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya akan lanjut. Berikutnya adalah The Book, teman-teman. The Book ini adalah platform NFT selebriti yang memiliki proyek yang sangat bagus. Proyek dari The Book ini ya disupport oleh investor kakap, investor blue chip kelas dunia, teman-teman. The Book bekerja sama menjadi mitra strategis dengan New Society sudah melalui serangkaian pengecekan, verifikasi, bahkan due diligence antara CEO dari New Society dan petinggi dari The Book. Sudah ada proses komunikasi, selesai melalui tahap due diligence atau tahap pengujian-pengujian dan membuka semua konsep dari masing-masing proyek antara The Book dan New Society. Akhirnya kita bisa bekerja sama dengan proyek The Book yang disupport oleh investor kakap kelas dunia. Bayangkan, teman-teman. Ya, artinya New Society memiliki kekuatan yang jauh lebih besar di kancah teknologi global. Kenapa? Karena bisa bekerja sama dengan The Book. Yang mana The Book disupport oleh investor kakap kelas dunia. Ya, ada Vertex, Binance Lab, ada Fintech, Mirana, The Broker Group, dan Tim Wang. Saya mau ajak Anda kupas satu persatu perusahaan venture capital yang mendukung The Book. Yuk kita lihat. Perusahaan yang pertama adalah Vertex. Teman-teman, Vertex adalah perusahaan venture capital
ya, berada di bawah Temasek. Teman-teman pernah dengar Temasek? Ya, pernah dengar dong. Temasek, lembaga investasi milik negara di Singapura. Dahsyat, teman-teman. Ya, perusahaan ini mengelola aset lebih dari 1 miliar US dollar, teman-teman. Vertex fokus pada investasi kecerdasan buatan atau AI, Web3, teknologi medis, dan bidang-bidang lainnya. Dan dukungan terhadap the book atau prompt dari Vertex berarti membawa sumber daya pemerintah yang besar dan menjadi fondasi kepercayaan proyek di Asia. Dan kita bisa bekerja sama The Book, memberikan pengaruh yang kuat, membangun kepercayaan secara regional di Asia, teman-teman. So ini tidak main-main, teman-teman. Perusahaan yang kedua adalah Binance Lab. Binance Lab adalah departemen investasi strategis yang didirikan oleh bursa kripto terbesar di dunia, yaitu Binance. Ada satu sosok yang sangat visioner di belakang Binance Lab ini adalah pendiri, penemu dari bursa kripto Binance itu sendiri, yaitu Changpeng Zhao, yang biasa dikenal oleh kripto entusias di seluruh dunia dengan sebutan CZ. Ya, fokus Binance Lab ini investasi pada infrastruktur blockchain, protokol layer 1 dan 2, ya, GameFi atau bermain dapat duit gitu ya, GameFi, Depin, dan teknologi Web3. Keikutsertaan Binance mendukung The Book artinya menjadi kekuatan eksistensi proyek di kancah global. Mengapa? Karena Binance adalah platform kripto terbesar di dunia. Ini dahsyat, teman-teman. Ya, yang ketiga adalah Fintech. Fintech adalah perusahaan venture capital internasional, office-nya di kota Paris, Prancis. Komitmen Fintech ini pada pasar teknologi global yang sangat berkembang sangat tinggi. Investasi pada teknologi. Ikut serta mendukung The Book artinya memberikan sumber daya strategis pada pengembangan pasar di Eropa. Dan ini menjadi kunci besar, kunci strategis, New Society bisa bekerja sama dengan begitu banyak platform-platform lainnya di Eropa, teman-teman. Ya, dan mendukung The Book. Fintech ini membawa The Book berada di jalur kepatuhan pada market Eropa yang sangat besar dan dinamis. Oke, teman-teman, ini baru 3. Yang keempat, teman-teman. Ya, yang keempat adalah Mirana. Ya, Mirana. Mirana ini adalah venture capital yang memiliki afiliasi erat dengan salah satu bursa kripto besar di dunia, yaitu Bybit. Fokus investasi dari Mirana itu membangun infrastruktur ekosistem kripto. Dukungan Mirana pada proyek The Book yang kerjasama dengan kita pasti sudah melalui serangkaian tinjauan teknis dan pengendalian resiko yang ketat. Artinya, Mirana yang mensupport The Book melihat New Society bukan sebagai platform yang memiliki potensi resiko tinggi sebagai platform money game. Tidak sama sekali, teman-teman. Mengapa? Karena dibuktikan dengan dukungan venture capital kelas dunia yang pastinya mereka melakukan tinjauan, verifikasi, dan due diligence yang sangat detail dan tuntas. Teman-teman, yang kelima adalah The Broker Group. Perusahaan ini tercatat di Bursa Saham Thailand. Perusahaan besar. Fokus pada aset digital, fokus investasi pada teknologi keuangan, dan cross border investment atau investasi lintas batas negara. The Broker Group mendukung The Book, artinya The Broker Group menyediakan sumber daya kepatuhan lokal di regional Asia, hubungan dengan pemerintah yang baik, dan tentunya integrasi keuangan tradisional di Asia Tenggara, teman-teman. Dan yang keenam, Teamwork, teman-teman. Ini adalah merek global yang berada dalam tren budaya di dunia
didirikan oleh seniman visioner bernama Jackson Wang, terkenal di Asia. Jackson Wang, seorang visioner di teknologi, fokus pada teknologi, Web3, dan juga NFT selebriti. Mendukung The Book, Jackson Wang berarti memberikan pandangan spektrum ekonomi melalui kekuatan tren global. Ya, dukungan traffic dunia maya atau lalu lintas internet. Mendukung melalui fan-nya, ekonomi fanbase, teman-teman. Ya, dari fanbase-nya dia bisa menciptakan peluang ekonomi baru dengan support ini, dan yang pasti tim Wang mendukung The Book memberikan sinergi unik dari yang ada di dalam ekosistem kita. Artinya teman-teman, 5 perusahaan yang bekerja sama dengan New Society berada di dalam ekosistem ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya, memberikan pengaruh yang sangat besar kepada ekosistem New Society dan tentunya memberikan sesuatu yang positif buat komunitas kita semua. Oke, teman-teman, saya mau sajikan kepada Anda yang ketiga. Oke, mengapa penting mendukung ekosistem New Society? Ini adalah jawaban. Teman-teman sudah saya share mengenai profil dari New Society, profil dari ekosistem kita dan dukungan-dukungannya. Dan sekarang yang ketiga yang sangat penting. Mengapa kita harus mendukung ekosistem New Society, teman-teman? Yang pertama, teman-teman ya. Yang pertama, karena adopsi dan penggunaan. Ekosistem yang berkembang akan menarik lebih banyak pengguna. Dengan kita mendukung ekosistem, maka adopsi-adopsi dan penggunaan yang berada di dalam ekosistem akan memberikan pengaruh positif sehingga banyak orang di luar sana masuk ke dalam ekosistem kita, bergabung dengan komunitas kita sehingga menarik lebih banyak pengguna. Gitu teman-teman ya. Ekosistem memungkinkan beragam penggunaan untuk token yang ada sehingga jauh lebih memberikan daya tarik buat orang-orang baru untuk bergabung. Ya, ekosistem yang bervariasi, teman-teman, dari sekian banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kita memberikan kemudahan buat pengguna baru dalam proses adaptasi. Itu teman-teman ya. Ini alasan pertama mengapa pentingnya mendukung ekosistem. Yang kedua, teman-teman, ya, dengan mendukung ekosistem berarti kita mendukung inovasi dan pengembangan dari teknologi tersebut. Ya, teman-teman, ekosistem yang dinamis menarik banyak pengembang untuk membangun banyak hal di dalam ekosistem kita. Lingkungan yang kolaboratif di antara New Society dengan perusahaan-perusahaan tersebut akan mendorong banyak inovasi, pengembangan fitur-fitur baru sehingga memperkaya jaringan yang ada. Gitu teman-teman. Dan ekosistem akan menyediakan sumber daya yang penting ya buat New Society komunitas seperti dokumentasi, forum komunitas, dan program-program benefit yang membantu pengembang untuk berkreasi lebih luas, teman-teman. Oke, yang ketiga, ini adalah faktor desentralisasi. Banyak proyek Web3, teman-teman, pemegang token memiliki hak suara untuk bisa berpartisipasi aktif. Dan New Society mengadopsi konsep yang sama, yaitu DAO governance. Dengan mendukung, artinya kita menjaga konsep desentralisasi tetap berlaku. Teman-teman memiliki hak suara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Mengapa? Karena ekosistem yang kita dukung, teman-teman berperan serta akan membangun ekosistem menjadi sehat. Kenapa? Karena teman-teman ikut aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memastikan arah proyek tetap sesuai dengan keinginan kolektif komunitas. Ya, teman-teman. Jadi sangat penting untuk mendukung ekosistem ini. Kenapa? Dan yang terakhir, teman-teman, adalah keberlanjutan proyek. Banyak proyek di luar sana tidak memiliki ekosistem seperti New Society, teman-teman. Mengapa? Karena tidak gampang bekerja sama dengan banyak pihak untuk bisa membangun ekosistem seperti yang kita punya. Tunjukkan kepada saya. Sangat sulit, teman-teman. Why? Karena masing-masing pihak harus melakukan tinjauan-tinjauan secara mendalam. Ya, membuka semua proyeknya. Semua konsepnya dibuka, dibedah, diuji, teman-teman.
Kalau perusahaan-perusahaan 5 tersebut melihat New Society sebagai komunitas dan proyek yang berpotensi sebagai money game, pasti 5 perusahaan itu tidak akan mau bekerja sama. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah faktor keberlanjutan proyek. Dengan kita mendukung ekosistem kita, ya, mendukung ekosistem kita, ini akan menjaga ekosistem kita lebih tangguh terhadap guncangan pasar ataupun masalah-masalah teknis. Ya, teman-teman, dengan ekosistem yang transparan dan dukungan Anda, komunitas mendukung kuat akan membangun kepercayaan di antara kita, di antara pengguna, investor, dan pemegang kepentingan di keseluruhan ekosistem Web3-nya New Society. Ini sangat penting teman-teman, dukungan Anda. Untuk apa? Menjaga ketahanan proyek jangka panjang. Ya, teman-teman, pada saat Anda mau bergabung ke sini, Anda selalu berpikir, ini proyeknya bisa jangka panjang apa tidak? Dan hari ini saya mau jawab bahwa salah satu faktor penting menjaga ketahanan proyek jangka panjang adalah keterlibatan Anda sebagai komunitas. Anda voting ikut, mendukung juga ekosistem. Semua campaign-campaign, proyek-proyek yang ada, mari kita support. Ya teman-teman, untuk itu saya ingin Anda tunjukkan dukungan Anda teman-teman. Miliki NFT Happy Bara teman-teman ya. Beli NFT Happy Bara dan miliki lalu simpan. Dengan Anda memiliki NFT Happy Bara, Anda memiliki hak pembagian keuntungan dari ekosistem yang Anda dukung. Bayangkan teman-teman. Beli NFT, Anda mendapatkan pembagian keuntungan. Berapa persen? 60% pembagian keuntungan akan didistribusikan ke semua komunitas NSGP pemilik NFT Happy Bara. Dahsyat teman-teman. Buat Anda yang belum beli, saya mengajak Anda, yuk kita beli. Tunjukkan dukungan Anda beli NFT Happy Bara teman-teman. Ya, sebelumnya pada saat pre-sale, NFT Happy Bara bisa Anda beli dengan 400 NSG saja. Sekarang sudah pre-sale-nya selesai, Anda bisa menunjukkan dukungan Anda. Banyak sekali orang-orang member-member yang chat kepada saya, belum sempat beli NFT Happy Bara menggunakan NSG karena baru bergabung. Sekarang Anda tidak perlu khawatir. Mengapa? Anda bisa gunakan USDT, ya, sekali lagi saya ulang, Anda bisa gunakan USDT untuk membeli NFT Happy Bara. Mengapa NFT Happy Bara penting? Karena ini adalah cara kita mendukung, mensupport ekosistem. Gitu teman-teman. Dengan Anda tunjukkan dukungan membeli NFT Happy Bara, maka Anda mendapatkan pembagian keuntungan dari project, bisnis, partnership, merchandise yang dijual oleh platform. Anda akan mendapatkan keuntungan. Dan ada rencana untuk membangun Happy Bara Cafe. Hasil dari keuntungan Happy Bara Cafe 60% akan di-share kepada Anda pemilik NFT Happy Bara yang lucu dan imut-imut ini. Gitu teman-teman. Ya, saya mau dengar Anda semua. Siapa di antara Anda yang belum punya NFT Happy Bara? Yuk, teman-teman, tolong ya, yang belum punya NFT Happy Bara silakan chat. Ya, teman-teman silakan chat yang belum punya NFT Happy Bara. Yang Ibu beli, Ibu mau dapat pembagian keuntungan? Kalau mau, tunjukkan dukunganmu beli NFT Happy Bara. Pak Syahrul, bagaimana caranya ya Bapak deposit USDT ke token pocket, Trust Wallet, atau MetaMask? Lalu minta linknya pada leadernya supaya bisa NFT Happy Bara, gitu ya. Dari Lenovo saya sudah punya. Oke, thank you. Dari Pak Nelson belum punya Pak. Ayo dong Pak Nelson, beli NFT Happy Bara. Oke? Beli NFT Happy Bara. Oke, teman-teman. Ya, saya sekali lagi mau sampaikan sangat penting mendukung ekosistem kita. Teman-teman tadi sudah saya jelaskan apa pentingnya. Sekarang tunjukkan dukungan Anda kepada ekosistem kita sendiri. Yuk, dukungan ekosistem kita sendiri dengan cara beli NFT Happy Bara. Ya, binatang yang lucu, NFT yang unik,
memberikan Anda keuntungan atau benefit berkali-kali. Beli NFT satu kali, dapatkan benefit berlimpah berkali-kali. Gitu teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang belum punya NFT Happy Bara, saya mengundang, saya mengajak beli NFT Happy Bara. Caranya bagaimana? Deposit USDT ke dompet kripto Anda, deposit BNB Coin murah, nggak usah banyak-banyak ya, senilai Rp15.000 aja, beli BNB Coin-nya, lalu Anda masuk melalui link happybara.space. Linknya minta ke siapa? Minta ke upline. Atau kalau Anda ada di grup, minta ke Pak Lukman, minta ke Pak Edo, atau mungkin bisa chat saya di grup. Saya akan berikan link Happy Bara. Oke, setelah itu Anda beli NFT Happy Bara, minting NFT Happy Bara. Itu teman-teman. Ya, buat Anda yang malam ini sudah mengetahui tentang ekosistem kita, pentingnya mendukung ekosistem. Sekarang saya mengajak di akhir acara ini, saya mengajak tunjukkan dukunganmu, beli NFT Happy Bara. Oke teman-teman, beli NFT Happy Bara. Ya, buat Anda yang belum beli, caranya gimana? Satu, deposit USDT ke token Pocket, MetaMask, dan Trust Wallet. Yang kedua, Anda minta link happybara.space. Ke siapa? Minta ke konsultan yang ada di grup. Minta ke upline. Minta ke leader. Setelah itu Anda connect link tersebut ke dompet Anda dan Anda beli NFT Happy Bara, minting NFT Happy Bara. NFT yang kita miliki antara saya dan teman-teman semua di komunitas, semua NFT tidak ada yang sama. Kenapa? Karena NFT ini token yang unik. Tidak akan sama antara yang saya punya, yang Pak Bong punya, Pak Afro punya, Pak Ridwan punya, Ibu Lucy punya, Ibu Monik punya. Tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Mirip sidik jari jempol manusia. Tidak ada yang sama terhadap semua penduduk bumi. Sama, NFT Happy Bara, NFT adalah token digital yang unik. Tidak ada yang sama, semuanya lucu. Dengan memiliki NFT Happy Bara, Anda berarti memiliki hak pembagian keuntungan. Ya, 60% dari keuntungan ekosistem dibagikan kepada pemilik NFT Happy Bara. Beli satu kali, keuntungan berkali-kali. Buat teman-teman yang belum beli NFT Happy Bara, di akhir acara ini saya mengajak Anda, yuk beli NFT Happy Bara. Oke teman-teman, yuk yang belum punya, miliki NFT Happy Bara sekarang karena stoknya terbatas, supply-nya sangat terbatas teman-teman. Oke, buat Anda yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir, terima kasih saya ucapkan. Dan Anda yang sudah mendukung ekosistem dengan membeli NFT Happy Bara, saya ucapkan juga terima kasih. Buat Anda yang sudah nonton acara ini dan belum membeli NFT Happy Bara, saya mengajak Anda, tunjukkan dukungan terhadap ekosistem New Society, beli NFT Happy Bara, beli satu kali, keuntungan berkali-kali. Untuk itu teman-teman, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Izin berpisah dan kita ketemu hari Senin jam 19.30. Bye-bye.